warisan itu karena kita berasal dari Nabi Adam, mohon maaf ya, dari Nabi Adam yang telah diciptakan dari tanah. Lalu kemudian memiliki keluarga dan sampailah kepada kita semuanya. Dalam surat Al-Mu'minun dari ayat ke-12 sampai ke-14. Ya, dalam surat Al-Mu'minun dari ayat ke-12 sampai ayat ke-14 dijelaskan di sana tentang proses penciptaan manusia. Ya, yang dikatakan bahwa mereka berasal dari saripati tanah, begitu juga dari setetes air yang hina. Lalu kemudian setetes air yang hina itu ditempelkan fi qararim makin. Fi qararim makin, dalam dinding yang sangat kuat. Ditafsirkan itu sebagai rahim. Ya, tsumma khalaqnan nutfah. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fakasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dari sinilah Allah menciptakan manusia sempurna atau berbeda. Nah, ini urutan penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an. Berasal dari nutfah. Para ulama menyampaikan bahwa ini adalah air mani. Kemudian bercampur amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya, nutfah bercampur dengan sel telur, kemudian dibuahi, lalu kemudian menjadi alaqah, zigot dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kemudian dari alaqah berubah menjadi segumpal daging. Jadi para ulama mengatakan seolah-olah seperti daging yang kita gigit, gitu ya. Daging kecil yang kita gigit, yang teksturnya bergelombang, itu mudghah. Ya. Segumpal daging. Alaqah, segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Menurut para ulama, dari nutfah ke alaqah itu kurang lebih selama 20-an hari, gitu. 24-an hari ya. Lalu kemudian dari alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang insyaallah lebih memahami ini dengan profesinya ya. Segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Setelah kita menjadi segumpal daging, Allah tumbuhkan tulang di dalam daging kita semuanya. Nah, di sini menurut para ilmuwan, mereka sebelumnya berbeda pendapat. Apakah tulang dulu atau otot dulu? Ya. Dalam diri kita ketika janin sudah mulai terbentuk, apakah tulang dulu atau otot dulu? Ya. Menurut para ulama, kembali kepada ayat ini pada surat Al-Mu'minun ayat ke-14, bahwa adalah tulang terlebih dahulu, lalu kemudian tumbuhlah otot-otot. Segumpal daging, kemudian tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Lalu kemudian Allah bungkus tulang itu dengan daging-daging, gitu ya. Fakasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian aku bentuk, aku ciptakan dia dalam bentuk yang berbeda. Ini kan dari air, kemudian segumpal darah, segumpal daging, tumbuh tulang, tumbuh daging, lalu kemudian menjadi bentuk yang sempurna. Allah katakan, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Aku jadikan dia bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Aku jadikan seorang anak, gitu ya. Aku jadikan seorang anak bayi yang ada dalam perut ibunya dari tiada menjadi ada.
dari nutfah menjadi bentuk yang sempurna. Jadi Allah membawa kita untuk meyakini ini semua agar jangan sampai kita masuk ke kelompok yang ketiga. Yang pertama ini Allah mengajak kita untuk mentadabburi penciptaan kita masing-masing. Kita ini dari tiada. Masya Allah. Kita ini dari tiada menjadi ada. Kita akan mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kita menjadi tiada, menjadi ada, mati dan ada lagi. Terus sampai menjadi abadi. Dan ini mudah bagi Allah. Allah mudah bagi Allah untuk mengurutkan proses penciptaan manusia ini. Sehingga wahai manusia, jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok ini. Kenapa kamu masih mengingkari? Kita harus sadar. Jadi Allah menyentil kita, mikir gitu, intinya begitu kata Allah. Mikir wahai manusia. Ya, dengan anugerah akal yang Allah berikan kepada kita, ini berbeda dengan hewan, gitu ya. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Allah, kita bisa berpikir. Yang pertama, Allah mengajak kita untuk berpikir tentang penciptaan kita masing-masing. Ya. Maka dalam ayat ini Allah katakan, "Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Afara'aitum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Wahai manusia, dengan lengkapnya urutan ini, a antum takhluqunahu? Apakah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri? Apakah kamu yang menciptakan semua yang ada di dunia ini? Am nahnul khaliqun? Apakah kami yang menciptakan? Nah, ini kan pertanyaan. Ayat ini pertanyaan untuk mengajak kita berpikir. Antum takhluqunahu, lihat ke diri kalian sendiri. Ya Allah mengajak kita berpikir tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Coba berpikir, tadabburi terhadap diri kalian sendiri. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Ya, itu yang pertama. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dengan kehidupan manusia itu, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan, memutuskan kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak akan ada seorang pun yang akan mendahului ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah mengajak kita berpikir bagaimana kita diciptakan, Allah mengajak kita berpikir bagaimana kita dimatikan. Bagaimana kita mati? Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang menentukan. Kenapa kamu merasa aman di dunia ini? Kenapa kamu merasa bahwa usiamu akan terus hidup sampai sepanjang masa? Kenapa kamu ada waktu bagi kamu untuk lupa kepada Allah? Bagaimana seandainya ketika kita lupa Allah cabut nyawa kita? Nahnu qaddarna, kami yang menentukan. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak akan ada satupun orang yang mendahului kami, mendahului ketentuan kami. Jadi di sini Allah menegur kita juga dalam kehidupan dunia yang fana, dunia yang sebentar, dunia yang sedikit, dunia yang hampa. Ini tidak ada bandingannya dibanding dengan kenikmatan kehidupan akhirat. Rasul katakan kepada kita, kalau kita ingin membandingkan kehidupan dunia, kenikmatan akhirat, coba kamu masukkan jari kita ke dalam air yang luas di lautan sana. Lalu kemudian angkat jari kita, lihatlah air yang menetes. Satu tetesan itu adalah kenikmatan dunia, air yang begitu luas, samudra adalah kenikmatan akhirat. Jadi itulah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi di sini Allah menyinggung kita. Nahnu qaddarna, jangan merasa aman. Makanya setiap detik beristighfar.
Ini pesan untuk saya pribadi juga ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya berceramah seperti ini terus meminta, mendakwahi dan sebagainya. Bukan, ini sekaligus untuk saya pribadi. Kita setiap detik untuk beriman kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Allah berkuasa untuk menggantikan kita, ala an nubaddila amsalakum, menggantikan seperti kita, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dengan ciptaan lain yang tidak sama sekali kita ketahui. Allah kan memiliki kekuasaan untuk mematikan kita, kemudian menciptakan orang-orang, manusia-manusia baru. Begitu ya? Bukankah dunia ini sudah seperti ini dari dulu? Ya? Pergantian dari generasi ke generasi. Ala an nubaddila amsalakum. Allah tabdil, Allah ganti kita. Gitu. Dan, ini dia. Yang namanya usia, yang namanya umur tidak bergantung kepada usia. Yang namanya kematian tidak bergantung kepada usia. Betul. Tidak bergantung kepada usia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tidak bergantung. Betapa banyak orang-orang yang merasa sehat, tapi satu detik kemudian dia meninggal. Dan betapa banyak orang-orang yang, mohon maaf, sudah tua renta, dia khawatir dengan kematiannya, tapi Allah panjangkan usianya. Masya Allah. Qadarullah. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Sehingga kita berpikir, oh iya ya, kakek kita, nenek kita yang dulu hidup sekarang sudah tiada. Lalu kemudian Allah dengan kekuasaannya menciptakan manusia-manusia baru. Bisa jadi ada yang mirip dengan kita, bisa jadi berbeda. Kan kita nggak tahu. Bisa jadi di Cina sana ada orang yang mirip kita, gitu ya. Bisa jadi di Thailand, di Vietnam, di mana ada yang mirip kita. Kita fima la ta'lamun, kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui. Allah yang berkuasa tentang menggantikan kita semuanya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak ingat? Lagi-lagi Allah bertanya. Jadi di sini dua arah ya Bapak Ibu semua. Ini ada dua arah nih. Jadi Al-Quran ini yang menjadi bacaan kita ini tidak hanya berbicara tentang teori, tapi di sini Allah mengajak kita seolah-olah ini bertanya kepada pembaca kita. Kan ini kita yang lagi baca, betul ya? Kita lagi baca, lalu kemudian kita membaca ini. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Kamu sudah melihat penciptaan manusia dari awal Nabi Adam sampai pergantian sampai kepada kita. Falaula tadhakkarun. Kenapa kamu? Kamu wahai Dani yang malang, kenapa kamu tidak ingat? Falaula tadhakkarun. Gitu. Ya. Jadi di sini Allah menceritakan tentang kematian, di sini Allah menceritakan tentang pergantian ya. Pergantian manusia. Pergantian manusia dari setiap generasi ke generasi. Ya. Di sini Allah katakan. Nah, mudah-mudahan sebetulnya kita cukup dengan pengingat ini. Tapi Allah sudah menyiapkan pengingat-pengingat yang lainnya. Kurang lebih ada 4 pengingat nih untuk kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun, pada ayat ke-63. Jadi ini menceritakan tentang manusia, tentang kita sendiri. Allah mengajak kita berpikir
mengajak berpikir tentang diri kita sendiri, tidak jauh-jauh. Yang selanjutnya, Allah mengajak kita berpikir tentang alam raya ini, tentang bumi. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Wahai manusia, afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian tidak melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh di bumi yang lebat ini? A'antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Jadi yang kedua, Allah mengajak kita berpikir tentang penciptaan tumbuhan. Nah, ini juga tidak jauh-jauh dengan diri kita. Karena tumbuhan-tumbuhan itulah yang kita makan. Padi, kemudian juga yang lainnya, semuanya kita makan dari apa yang tumbuh dari bumi. Ya. Nah, kita diajak berpikir, memikirkan itu. Coba, ada enggak gitu ya, orang-orang yang merasa dengan kekuasaannya dia mampu menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan hidroponik sekalipun itu kan pasti selalu ada bibitnya, gitu ya. Tapi caranya yang berbeda. Yang biasanya dengan tanah yang seperti biasa, pupuk dan sebagainya, ini di atas air misalnya. Ya, yang menumbuhkan siapa? A'antum tazra'unahu. Allah berbicara lagi kepada kita nih. Coba, Al-Quran ini diturunkan 14 abad yang lalu. Jadi manusia, orang-orang yang beriman selama 14 abad ini membaca ayat ini. Bukan hanya kita yang hari ini hidup. Orang-orang beriman selama 14 abad. Bahkan sebelumnya, karena dari para nabi dan rasul meskipun belum ada Al-Quran, itu diajak berpikir. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Atau saya tidak mengetahui, mungkin ada penemuan tertentu, misalnya ada seseorang yang bisa menumbuhkan suatu tanaman tanpa bantuan biji, bibit dan sebagainya. Ada tidak? Tidak mungkin ada ya. Mustahil. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u. Ini Allah tegaskan nih. Wahai manusia, boleh kalian berbangga dengan semua tumbuh-tumbuhan yang ada. Semua tumbuh-tumbuhan yang kamu buat skenario, yang tadinya asam menjadi manis, yang tadinya warnanya kuning menjadi merah misalnya kan. Nah, baru seperti itu manusia bisa. Yang tadinya lonjong menjadi segi empat aja bisa. Ya, datang ke Cibubur tuh. Ya. Yang seharusnya buah itu lonjong seperti itu tiba-tiba jadi segi empat. Ya. Karena dengan cara-cara tertentu. Yang tadinya asem gitu ya menjadi manis. Yang warnanya hijau menjadi merah cantik begitu. Tapi kata Allah dalam ayat ke-65 ini, lau nasya'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami mau, kami akan jadikan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini menjadi tumbuh-tumbuhan yang layu, hancur seketika. Allah mampu melakukan itu. Jadi kalau hari ini kita merasakan banyak kenikmatan dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, maka syukuri itu. Karena sungguhnya seandainya Allah mau, lau nasya'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun, maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi kering kerontang, boro-boro berbuah. Seperti halnya Allah yang sudah menurunkan azabnya kepada kaum Saba. Kaum Saba yang diberikan berbagai macam kenikmatan dengan ditumbuhkan buah-buahan yang bervariasi, mereka kufur kepada Allah, lalu kemudian Allah balikkan tanahnya yang tadinya manis menjadi pahit, yang tadinya indah dipandang menjadi dibenci, dijauhi oleh manusia. Allah berkuasa untuk menentukan itu. Jadi
Lau nasha'u laj'alnahu hutaman fadhatum tafakkahun inna lamughramun. Sungguh kami benar-benar menderita tentang semua ini. Ya. Bisa Allah membuat kita menderita dengan semua ciptaan. Boleh hari ini kita sudah bisa mendapatkan makanan-makanan instan, ya. Makanan-makanan instan yang bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan misalnya. Tapi kan itu tetap saja memberikan efek yang buruk terhadap kesehatan kita. Lalu kemudian kalau sudah kering kerontang, kalau cuaca ini sudah semakin panas, ya kabarnya daerah Tangerang Selatan ini termasuk yang daerah terpanas, ya. Ciputat kabarnya yang terpanas. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah menakdirkan itu, terjadi kun fayakun. Lalu kemudian ketika panas, ketika tumbuh-tumbuhan tidak hijau lagi, ketika buah-buahan tidak tumbuh lagi, ketika kita sudah tidak bisa meraih manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu, inna lamughramun. Kita semua akan menangis. Kita semua akan menangis, kita semua akan sengsara. Ternyata Allah yang berkehendak, bukan kita. Sebagaimanapun manusia hebat, dengan pabrik yang begitu luasnya untuk menjadikan ini dan itu, makanan ini dan itu, kalau Allah sudah menakdirkan semuanya layu, semuanya kering kerontang, sudah semuanya tidak ada kekuatan apapun. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Ya. Masya Allah. Ya, inilah. Jadi kita diajak berpikir untuk memikirkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bahwa Allah yang menciptakan kesuburan, ya, bahwa Allah yang memberikan kesuburan kepada tumbuhan yang kita tanam, dan Allah juga yang memberikan kering kerontang, kekeringan. Maka kepada siapa kita harus meminta? Kepada Allah. Kepada siapa kita harus beriman? Kepada Allah. Bagaimana harapan kita di kemudian hari di akhirat? Golongan kedua inilah yang kita harapkan. Maka kalau kita sudah sadar penciptaan kita adalah oleh Allah, kalau kita sudah sadar penciptaan tumbuh-tumbuhan dan alam raya ini oleh Allah, maka kenapa kita semua masih tidak beriman kepada Allah? Kemarin dalam pembahasan tentang al-mash'amah, kita membahas tentang ada 3 hal, ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, di sini aja nih. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba. Jadi indikator orang-orang yang masuk ke dalam kelompok al-mash'amah, kita sudah bahas yang pertama mutraf. Orang-orang yang berlebihan dalam kehidupannya. Boro-boro seperti Ibnu Dahdah, ya, yang menyedekahkan 600 pohon kurma. Satu pohon kurma kalau panen kata orang sekitar 20 juta. Jadi 20 kali 600 berarti sekitar kurang lebih 18 M. Ibnu Dahdah menyedekahkan 18 M kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu, Allahu Akbar. Sehingga terhindar dari orang-orang yang mutrafin. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok al-mash'amah adalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dunia. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, adalah orang-orang yang berterus-menerus dalam keadaan dosa. Tidak pernah dia muncul untuk bertaubat. Terus saja dia berdosa. Dan dia protes sekaligus menantang Allah. Apakah benar kami ini diciptakan dari tanah? Awa abaunal awwalun kul innal awwalina wal akhirin. Apakah benar kita semua akan dibangkitkan? Katakanlah bahwa Allah akan mampu membangkitkan setiap manusia. Bahkan sering saya sampaikan,
Ayah sabul insan allan najma idhamah. Orang-orang manusia, orang-orang kafir bertanya, apakah Allah nanti ketika kita sudah mati Allah akan membangkitkan kita, tulang belulang kita? Allah menjawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan hanya tulang belulang yang gede seperti itu yang akan aku bisa bangkitkan, bahkan jari jemari, sidik jari saja yang rumit itu akan aku susun kembali satu persatu. Itu. Jadi di sini Allah katakan, jadi orang-orang yang masuk ke dalam masy'amah adalah orang-orang seperti ini. Nah, mudah-mudahan pesan ini baru 2. Pesan ini sampai kepada orang-orang seperti ini. Begitu juga kepada kita semuanya. Jadi orang-orang yang senantiasa hidup berlebihan di dunia, orang-orang yang senantiasa hidup dalam kemaksiatan tanpa bertaubat kepada Allah, orang-orang yang tidak yakin dengan kehidupan di hari akhir, kebangkitan, maka seharusnya mereka berpikir bagaimana dia diciptakan oleh Allah. Dan dia harus berpikir, tumbuh-tumbuhan yang hijau ini siapa yang menciptakan? A'antum tazra'unahu? Apakah kalian yang menciptakan itu? Am nahnuz zari'un, kata Allah, ataukah kami? Yang ketiga, masih ada ya waktunya? Dikit lagi, siap. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Baik, kalau ibaratnya ini bumi ya, ibaratnya ini bumi, Allah sudah mengajak kita berpikir kepada kita yang menghampiri bumi ini berpikir. Kita diajak berpikir. Lalu kemudian Allah mengajak memikirkan tumbuh-tumbuhan, diajak difikirkan, tuh tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian yang ketiga ini Allah mengajak kita berfikir, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Apakah kalian melihat dan berfikir tentang penciptaan air yang kalian minum? Penciptaan air yang kita minum, coba. Jadi Al-Quran ini, coba Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu membacakan Al-Ikhlas kepada anak-anak kita yang masih anak kecil, gimana mereka? Senang ya? Apalagi kalau hanya diberikan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, mereka hafal semuanya. Tapi kita sebagai orang tua yang mengkaji Al-Ikhlas sekalipun masuk enggak? Masuk. Jadi Al-Quran ini ditadabburi oleh orang-orang yang malas berpikir, sebetulnya bisa masuk. Apalagi ditadabburi oleh orang-orang yang berpikir, mentadabburinya dengan sangat mendalam. Gitu. Jadi itulah Al-Quran. Dibaca sekilas memberikan makna, apalagi dibaca mendalam lebih memberikan makna. Ya. Nah, Allah mengajak kita berpikir bagaimana penciptaan air. Coba kalian berpikir, air yang kita minum ini dari mana sih? Coba bayangkan seandainya kita tidak mendapatkan air yang jernih. Coba bagaimana saudara-saudara kita yang di Indonesia yang tidak bisa mendapatkan air yang jernih, atau di luar negeri, di Afrika, di mana-mana yang tidak bisa mendapatkan air jernih. Bahkan orang-orang Palestina di Gaza sekalipun tidak dapat mendapatkan air jernih yang begitu banyak. Padahal tetangga sebelahnya, negara Israel, memiliki pasokan air yang begitu melimpah. Ya, kita semua diajak berpikir bagaimana air yang kita minum itu dari siapa. Minggu lalu saya melihat TikTok. Weh, Pak Ustadz suka TikTok kan ya? Jadi ternyata TikTok dan media sosial lainnya kalau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang beriman, maka akan dijejali dengan informasi-informasi yang salah. Maka bagi Bapak Ibu yang memiliki konten-konten positif, sebarkan. Nah, sebarkan, karena itu akan membentengi generasi remaja. Mungkin bisa jadi membentengi anak cucu kita. Gitu. Nah, itu katanya orang-orang Cina atau Jepang, itu mereka
ratusan meter atau kilometer di dalam tanah, mereka merawat atau bukan menciptakan, menampung bibit-bibit air murni katanya. Nah, saya tidak lanjutkan tuh beritanya. Mungkin kita bisa cari itu informasinya. Untuk apa mereka menampung bibit air murni katanya? Seperti saya juga baru dengar, ada bibitnya juga dan sebagainya. Ada air murni dan sebagainya ya. Masya Allah. Nah, kita diajak berpikir, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, wahai manusia. Kita minum setiap hari, ada yang 8 liter. Ada juga yang lebih sedikit, ada yang lebih besar daripada itu. Berpikir, dari mana air itu? Antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkan air? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan air itu? Lagi-lagi Allah bertanya, mengajak kita berpikir. Tadi yang pertama, a antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakan? Am nahnul khaliqun, kata Allah, ataukah kami yang menciptakan? Yang kedua, a antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan bibit-bibit itu? Am nahnuz zari'un, ataukah kami? Yang ketiga, a antum anzaltumuhu am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkan air hujan, air itu dari dunia ini, ataukah kami? Nah, jadi kita lagi diajak berpikir sampai kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan sampai kepada mereka. Mudah-mudahan sampai kepada mereka yang bergelimang dalam maksiat. Mereka mulai berpikir, oh, air yang kita minum dari mana? Bahkan kita aja berasal dari setes air mani yang hina. Maka Allah katakan, am nahnul munzilun, law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kamukah sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Air yang kita minum Allah bisa jadikan asin seketika. Coba, betapa banyak di dunia ini orang-orang yang menghindari air yang asin, begitu ya? Karena dia mengharapkan airnya bisa kita manfaatkan untuk kita minum. Kalau air itu asin, air itu kotor, air itu bau dan sebagainya, boro-boro ada yang mau. Kita kadang-kadang kalau cari rumah, kita lihat airnya ya. Kita lihat airnya, oh ini airnya jernih, tidak berbau, tidak berasa. Ah ini. Kalau airnya udah berbau, kotor, kita tidak mau. Nah, kata Allah, lau nasya'u, kalau kami mau, la ja'alnahu ujajan, kami bisa menjadikan air ini pahit ataupun asin. Coba bagaimana kalau Allah jadikan tiba-tiba air yang ada di dalam tanah itu menjadi asin semuanya? Apakah Allah memiliki kuasa untuk itu? Allah memiliki kuasa. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan, kami yang memiliki kuasa untuk menjadikan apakah air itu sejuk, segar, atau asin dan pahit. Falaula tashkurun, lalu kenapa kamu tidak bersyukur? Nah, di sini Allah mengatakan falaula tashkurun. Lalu bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu lagi. Karena ini masih dalam pembahasan yang sama. Allah mengajak kita berpikir. Afara'aitumun nar allati turun. Allah mengajak kita berpikir, dari mana api yang kita lihat hari ini untuk kita manfaatkan berbagai hal, dari mana itu? Aantum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Lagi-lagi Allah menantang, mengajak kita berpikir, menyindir, menyentil kita semua. Apakah kalian merasa bahwa api yang menyala-nyala itu, yang kalian hidupkan dengan kayu-kayu bakar itu, apakah kalian yang memiliki kuasa untuk itu? Am nahnul munsyi'un, ataukah kami yang memberikan api kepada kalian sehingga kalian bisa memanfaatkan semuanya itu?
Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikannya untuk peringatan dan hal yang berguna untuk kalian. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, jadi setelah Allah menyentil kita untuk memikirkan api pada unsur yang keempat, ya, Allah mengajak kita berpikir bagaimana tumbuhan yang ada di sekitar kita, bagaimana air yang kita minum dan kita manfaatkan untuk yang lainnya, bagaimana api yang menyala-nyala untuk kita manfaatkan untuk berbagai hal. Itu semua seharusnya menjadikan kamu semua untuk bertasbih kepada Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi semuanya itu harus menjadikan wahana, media, bagian bagi kita semua untuk bertasbih kepada Allah. Allah yang azim, Allah yang agung dan luar biasa. Nah, maka bagi orang-orang yang berhasil mentadabburi dan mengamalkan semuanya, dia berhasil, ternyata benar yang menciptakan diri kita ini adalah Allah. Ternyata benar yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan alam raya ini adalah Allah. Ternyata benar yang menciptakan air dan api itu adalah Allah. Maka keimanannya berada dalam keimanan yang puncak, sehingga harapannya nanti mereka berada di antara kedua golongan ini, gitu. Jadi kalau kita lihat urutannya luar biasa ya. Allah menyusun surat Al-Waqiah ini dengan urutan yang sangat luar biasa. Ya, kita urutkan dari awal. Ketika Allah mengabarkan kepada kita kehancuran kita semuanya, Allah pun memberikan kabar gembira kepada kita. Oh, manusia itu terbagi kepada 3 bagian. 2 golongan di atas adalah 2 golongan yang diharapkan, dan 1 yang jangan sampai kita berada di dalamnya. Bagaimana untuk tidak sampai kepada golongan terakhir ini? Kita harus mentadabburi ini semua, sehingga kita sebagai manusia yang berpikir logis. Coba, apakah Al-Quran hanya berbicara tentang tauhid? Ada orang bilang agama harus terpisah dengan politik. Ada orang bilang agama harus terpisah dengan dunia. Ada orang bilang agama harus terpisah dengan ini dan itu. Ada dikotomi dalam pemikirannya. Padahal Al-Quran sendiri apakah hanya berbicara tentang agama, tentang akhirat? Bagaimana Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia? Ya? Oh, maaf, jatuh ya. Oh, ini masih panjang sih sebetulnya. Baik, Pak. Coba lihat, bisa dilihat oleh kita. Apa buktinya, apa dalilnya bahwa agama harus terpisah dengan urusan dunia, dengan berbagai aspeknya, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa kita berpikir seperti itu? Padahal Al-Quran saja berbicara tentang biologi. Coba, Al-Quran saja berbicara tentang biologi. Al-Quran berbicara tentang geografi, Al-Quran berbicara tentang apapun, astronomi dan sebagainya. Jadi kenapa kita harus memisahkan agama dengan yang lainnya? Maka kita semua harus sempurna dalam berpikir, diantaranya bahwa tidak ada dikotomi antara agama dengan unsur kehidupan lainnya. Semuanya harus sinkron, semuanya ada hubungannya. Bahkan motivasi agama akan mempengaruhi motivasi-motivasi kita dalam berpolitik, dalam berekonomi, bersosial, berbudaya, dan lain sebagainya. Baik, kenapa jadi ke situ ya? Baik, siap. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin itulah yang kita kaji pada pagi ini. Masya Allah, mudah-mudahan pembahasan unsur ketiga ya dalam tafsir surat Al-Waqiah ini memberikan sedikit pengaruh kepada kita. Syukur-syukur kalau banyak. Nah, ada unsur keempat, insya Allah dalam kesempatan yang akan datang. Ini bocorannya adalah mengenai
Allah sebetulnya sudah memberikan bocoran informasi bahwa kalau kita semua ingin sempurna dalam ketiga aspek itu, maka tandanya atau jawabannya adalah Al-Quranul Karim. Nah, itulah yang akan kita bahas pada aspek keempat, yaitu pembahasan tentang Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi dengan Al-Quran dan kita jadikan pedoman, maka dengan itulah kita semua akan berhasil menghadapi hari kiamat dengan baik. Kita semua berada di golongan terbaik, kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ditutup dengan doa, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran ya Allah. Ustaz telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi kami, sehingga kami sekarang tahu diri. Siapa sih aku ini? Masya Allah. Nah, mengenai membaca buku, Ustaz. Baik, Bu. Saya itu terus terang aja males gitu. Nah, dalam hal ini pernah juga membaca, itu lebih enak kita diceritakan. Jadi dalam hal ini Ustaz jangan bosan-bosan untuk menceritakan mengenai sahabat Rasul dan lain sebagainya. Adapun pertanyaan mengenai Rasulullah itu menyampaikan amanah dari Allah. Nah, untuk zaman sekarang kita juga menginginkan menyampaikan kebaikan kepada seseorang. Ada yang mengatakan cukuplah kita yang penting sudah menyampaikan. Tapi saya rasa itu tidak baik barangkali Ustaz ya. Seharusnya kita menyampaikan, mengajak, memahami dan supaya mereka itu bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapat seperti itu. Baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentunya alhamdulillah kita hari ini hidup di zaman yang luar biasa, maju, modern dan lain sebagainya, sehingga kisah-kisah tentang para nabi, tentang umat-umat terdahulu yang bisa menjadi pelajaran untuk kita ambil dalam kehidupan kita, itu bisa kita dapatkan dari berbagai aspek ya. Dari orang yang bercerita, dari teman kita, sahabat kita, bahkan di media sosial dan sebagainya. Di keluarga kita, mungkin kita yang beliin bukunya, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua yang beliin bukunya, minta anak kita untuk membaca. Setelah anak kita membaca, ceritakan kepada kita. Diskusi setelah itu. Nah, itu cara berpikir higher of thinking. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar membaca, tapi kita uji pemahamannya dari bacaan yang telah dia baca. Nah, dengan cara berdiskusi gitu. Jadi pengetahuan yang dibaca oleh anak-anak kita dari buku-buku yang kita belikan untuk mereka, kita harus ajak mereka untuk ngobrol tentang apa yang sudah mereka baca. Jadi menurut orang-orang Eropa bahwa kita ini orang Islam ini minim untuk menganalisa, begitu. Jadi kemampuan kita dalam berpikir menganalisa itu menurut taksonomi Bloom itu di urutan ke-4. Baik, untuk ke-4 ya. Jadi ada 6 urutan berpikir tingkat tinggi. Ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan gitu. Jadi manusia, kita orang-orang beriman, orang-orang Islam itu biasanya hanya mengingat, menghafal. Maka dari itu memang tugas kita selanjutnya setelah menghafal Al-Quran, nah jangan sampai salah juga, sehingga kita salah mengambil kesimpulan, oh kalau gitu kita tidak perlu menghafal Al-Quran. Salah. Jadi justru itu yang pertama kita lakukan. Setelah itu tingkatkan ke atas level yang lebih baik lagi. Jadi setelah kita hafal, kita mulai fahami satu persatu, kita tadabburi, kita analisis gitu. Nah, sehingga anak-anak kita kalau kita suruh mereka membaca, suruh mereka nonton ya,
Kemudian kita ketika mereka pulang ke rumah, kita tanya, Kak, Nak, Dek, apa sih tadi cerita tentang apa? Oh, kalau begitu bagaimana kalau begini? Oh, bagaimana menurut kamu tentang itu? Terus kita pancing, menganalisis. Apalagi sampai mengevaluasi. Nah, bagaimana menurut kamu? Kalau kamu sudah memahami kisah itu, pointer apa, pelajaran penting apa yang bisa kamu ambil dari kisah tersebut? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan create di level ke-6, kita semua diperintahkan untuk membuat sesuatu yang baru. Oke Kak, kira-kira kalau cerita tentang Ashabul Kahfi itu seperti itu, kira-kira kakak sama teman-teman seharusnya membuat komunitas yang seperti apa, Kak? Oh iya ya, Mah, ternyata aku harus membuat komunitas yang baik seperti orang-orang Ashabul Kahfi. Berarti aku harus memanage waktu. Aku sama teman-teman harus begini. Nah, seperti itu. Jadi, kita secara lebih luas memahami dan mentadaburi dan mempelajari kisah-kisah yang ada. Nah, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita bisa seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua terkait dakwah. Ya, memang urusan dakwah ini adalah urusan yang sangat luas gitu. Makanya Allah di dalam Al-Quran menegur kita, ngasih tips pertama dalam berdakwah. Bagaimana ustadz kowar-kowar sekalipun 5 jam berturut-turut dia berdakwah, kalau suami-suami tidak menegakkan prinsip ku anfusakum wa ahlikum nara di dalam keluarga, akan sia-sia gitu. Jadi sebetulnya Allah sudah menceritakan kepada kita esensi dakwah yang paling mendasar, yaitu berasal dari keluarga kita masing-masing, bahkan dari diri kita masing-masing gitu. Jadi itu kan sebetulnya esensi dakwah. Esensi dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi tinggal dikuatkan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh orang-orang soleh dikuatkan. Oh, keimanan kita semakin kuat, dakwah semakin kuat begitu. Nah, permasalahannya memang di kita ya seperti inilah kondisi kita. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kajian-kajian Sabtu subuh, Ahad subuh, bahkan ditambah dengan hari-hari yang lain atau juga di waktu-waktu yang lain, di waktu duha, di waktu siang, ya kemarin kajian kafah juga saya kesini pada hari Selasa. Nah seperti itu, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang semuanya ikut kajian. Nah kita coba lihat, ini pemandangan seperti ini berbeda dengan pemandangan di tahun 98 misalnya, kan berbeda. Jadi semangat kaum muslimin untuk mengkaji agamanya lebih dalam, alhamdulillah semakin waktu semakin bertambah. Nah mudah-mudahan ini adalah pertanda kemajuan Islam di kemudian hari, dan juga pertanda bahwa keimanan-keimanan orang-orang Islam hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu, begitu ya. Suatu kali Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Hurairah adalah terkenal sebagai orang yang menghafalkan hadis. Karena dulu dia meminta doa kepada Rasul, wahai Rasul, doakan aku. Maka Rasul mendoakan kepada Abu Hurairah adalah orang yang menghafalkan ilmu dengan sangat luas, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang menghafalkan hadis. Nah, apa yang terjadi ketika Rasul sudah wafat? Manusia sudah semakin banyak yang kembali kufur kepada Allah, kembali lupa kepada Allah, kembali lupa dan tersibukkan dengan urusan dunianya. Tiba-tiba dia lari ke pasar. Dia lari ke pasar, lalu kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar, wahai manusia, datanglah ke masjid, karena di masjid sedang ada pembagian warisan Rasul. Apa yang terjadi? Orang-orang yang sedang sibuk
Dengan urusan dunianya masing-masing di tengah pasar, mereka berbondong-bondong lari ke masjid. Lalu kemudian setelah mereka berada di masjid, mereka melihat-lihat tidak ada pembagian warisan. Yang ada hanya orang yang lagi sholat, orang yang lagi tilawah, orang yang lagi kajian, orang yang lagi ini dan itu. Lalu kemudian mereka kembali ke pasar dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak menjumpai itu." Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Apa yang kalian jumpai?" "Kami menjumpai orang-orang lagi sholat, lagi tilawah, lagi kajian, dan tidak menjumpai orang-orang yang sedang membagikan harta." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Itulah warisan Rasul yang sebenar-benarnya." Gitu. Jadi warisan Rasul yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang cinta masjid, orang-orang yang hadir seperti ini menuntut ilmu, mengkaji agama Islam. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada yang lain? Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Saya pikir kalau saya bertanya, mungkin kesempatan untuk menanyakan Masya Allah. agak nggak ada lagi. Baik, Pak. Saya walaupun belum dijawab sekarang, setidaknya kapan-kapan. Siap, baik, Pak. Baik. Kita sering mendengar bahwa para ulama itu ada yang menyampaikan bahwa penciptaan alam itu dari 4 anasir. Tanah, air, api, udara. Betul. Nah, yang ingin dari kajian tadi ini kayaknya teringat kita kan, wah ini kita mengkajikan masalah tanah, masalah air, masalah api. Baik. Nah, tinggal lagi masalah udaranya, saya belum tahu nih apa di mana ininya. Baik, baik. Saya ingin tanyakan kira-kira pendapat yang mengatakan alam yang terdiri dari 4 anasir itu apa betul dan apa ada kaitannya dengan ayat di surah Al-Waqiah ini? Masya Allah. Atau saya juga telah berpikir karena ayat ini dikatakan ayat rezeki. Apakah di masalah ini yang menekankan yang berkaitan dengan masalah rezeki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini seharusnya saya tawarkan lagi kepada Bapak Ibu nih, siapa yang dapat memberikan tambahan jawaban. Wallahu a'lam bishawab, Bapak, tentang semua itu. Tapi kalau kita hubungkan dan ternyata ada hubungannya, yaitu adalah bagian dari anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, begitu Pak. Tapi apakah itu ada kaitan secara langsung? Saya tidak bisa mengatakan hal itu dan saya belum mendapatkan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun ada kaitannya, insya Allah segala sesuatu memang kalau kita tadabburi lebih dalam dan lebih detail, itu senantiasa ada hubungannya, begitu. Tapi terkait dengan penciptaan alam raya ini, yang memang para ulama beristihad untuk mendetailkan segala sesuatunya tentang penciptaan bumi, bahwa bumi berasal dari seperti apa dan sebagai apa, unsurnya apa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang apa yang ada di bumi ini tentang unsur-unsur yang tadi disebutkan atau juga yang ditambahkan oleh Bapak adalah memang unsur-unsur yang nyata-nyatanya kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita mendapatkan jawaban untuk menghubungkan semua itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari semua itu. Jangan datang. Baik, bagaimana Pak? Jangan datang. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang memiliki tambahan jawaban di kemudian, silahkan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terasa bulan